Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Ini dari kelas C. Gimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Nah, jadi sudah tahu ya maksudnya kalian saya panggil ke sini tadi? Sudah. Jadi nanti kalian datang ke sini itu Ibu akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, sebelum melaksanakan konseling kelompok, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau berdoa? Siapa? Mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa sih. Nah, di sini nanti kan kita akan melaksanakan konseling kelompok. Nah, di konseling kelompok itu nanti kita akan melaksanakannya itu kurang lebih 40 menit. Nanti bisa kurang, bisa lebih sesuai dengan kesepakatan kita nanti ya. Kalau dianggap kalian nanti yang dibahas sudah selesai, ya kita tutup gitu ya. Lalu di konseling kelompok kali ini ada 3 asas, yaitu asas kesukarelaan, keterbukaan, dan kerahasiaan. Kalau dilihat dari kesukarelaan berarti gimana? Kalian rela kan datang ke sini tanpa paksaan apapun? Rela. Keterbukaan. Nah, yang dimaksud keterbukaan di sini itu nanti kalian mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Jadi gak enak ditutupi, kalian ngobrolnya luas, apa yang menjadi unek-unek kalian, apa yang menjadi permasalahan kalian, itu nanti kalian bicarakan se-enjoy-enjoynya seperti itu ya. Terus ada asas kerahasiaan. Berarti kalau di sini ada asas kerahasiaan, berarti maksudnya apa? Maksudnya apa? Rahasia. Berarti nanti di konseling kelompok kali ini apapun yang dibahas di sini berarti akan menjadi rahasia kalian berenam ini. Terus di konseling kelompok kali ini ada ikrar konseling ya. Nanti apa yang Ibu ucapkan kalian ikuti ya. Sudah siap? Kamu siap? Siap dong. Saya berjanji bahwa saya siap dan sanggup menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Nah, sudah. Berarti nanti apa yang kita bahas di sini akan menjadi rahasia. Nah, jadi setelah kita membacakan ikrar kerahasiaannya tadi, berarti kan nanti apa yang dibahas di konseling kelompok kali ini akan menjadi rahasia kita bersama. Nah, nanti langkah-langkahnya kalian menyebutkan, kalian mengutarakan apa masalah yang kalian alami. Jadi dari di awal dari Mbak Samudra, Mbak Anjeli, terus berlanjut gitu ya. Nanti setelah kalian berenam sudah mengutarakan masalah kalian, kita akan menyepakati. Nanti kita memilih siapa seseorang yang menjadi pilihan untuk tema yang dipilih. Jadi seumpama kalian memilih Mbak Anjeli, nah berarti kita akan mengulik masalah yang ada di Mbak Anjeli, mengulik dan serta menanggapi. Seperti itu, paham? Nah, berarti kita mulai. Ayo, ini dari siapa dulu yang mau mengutarakan apa permasalahannya? Siapa dulu yang mau? Mbak Anjeli dulu. Saya tuh suka bolos pas sholat duhur ya. Terus yang lain, Mbak? Misalnya saya
berangkat sekolah, sama sering nggak sholat juga. Janjian ya ini. Terus, ayo Mbak. Biasanya saya suka bolos sekolah. Bolos sekolah. Terus, ayo Mbak. Kadang suka telat, nggak selalu sempur. Nggak pernah sholat zuhur juga. Ayo Mas. Dikejar-kejar OSIS karena nggak pakai isi. Dikejar-kejar OSIS karena nggak pakai isi, berarti atributnya kurang lengkap ya. Terus, ayo Mas Samudra. Karena kurang lengkap. Kurang lengkap apanya? Atributnya. Nah, di sini berarti permasalahannya itu selain tidak pernah ya, jarang sholat zuhur, sama atributnya kurang lengkap serta membolos. Nah, di tiga permasalahan ini tadi yang sudah kalian lontarkan tadi, kita sepakati dulu permasalahan siapa yang mau kita gali. Ayo, permasalahannya Mbak Anjeli ya. Nah, berarti di sini Ibu garis bawah ya. Berarti permasalahan kalian itu karena kurangnya disiplin, ya kan? Nah, sekarang coba diceritakan Mbak Anjeli, kenapa kok waktu sholat zuhur itu kok Mbak Anjeli kok malah gak sholat? Kenapa? Karena sholat di rumah. Intinya sholat di rumah. Terus kalau kalian tadi yang permasalahannya sama, kenapa kok gak jarang sholat, kok nggak mau sholat di sekolahan, itu kenapa? Kadang males sama kelasnya. Malas karena lingkungan sekitar. Terus yang lain? Ayo apa? Jangan-jangan Mas Jojo sama Mas Samudra ini atributnya tidak lengkap juga, tidak pernah sholat juga? Pernah tapi jarang ya? Nah, itu karena apa? Kok kalian itu kayak nggak ada semangat untuk sholat zuhur di sekolah itu kenapa? Apa? Di sekolahan Lingkungannya kotor. lingkungannya kotor. Terus, apa lagi? Nah, jangan-jangan Mas Jojo sama Mas Samudra ini kan sering dipanggil OSIS ya tadi katanya, dicatat OSIS ya. Katanya atributnya kurang lengkap. Nah, jangan-jangan kalian juga untuk tertarik sholat zuhur juga jarang mengikuti. Iya apa tidak? Nah, itu karena apa? Kalian semua deh. Karena apa kok kalian itu malas untuk sholat zuhur di sekolahan? Kesempitan. Tempat duduknya kotor. Masjidnya kotor. Ada lagi alasannya. Tidak bawa mukena. Di musola tidak disediakan mukena. Nggak kebagian. Nggak kebagian. Terus ada lagi alasannya. Kayak sholat di kelas. Satu kelas kan kotor kelasnya, Bisa disapu. Terus wudhunya di mana? di belakang. Di belakang pakai sandal. Terus yang lain, kalau alasan kalian sering membolos, terlambat, malas ngantuk, bangunnya kesiangan, terus malas sekolah, malas tangi. Dan terus kalau permasalahan kalian yang atributnya tidak lengkap itu tadi, kenapa? Kok nggak bawa atribut yang lengkap? Bilang, setelah bilang apa? Kan bisa beli di Kopsis. Terus apa lagi? Kan masalah yang paling sering terjadi itu katanya kaos kakinya itu tidak sesuai dengan harinya. Itu karena apa? Cuci kaos kakinya salah ambil. Kok bisa salah ambil Mbak Jeri? Karena kan biasanya terus biasanya begitu. Terus ambilnya warna terserah gitu? Ya. Dan dikasih sekolahan itu jatah kaos kakinya berapa? Tiga aja. Ya. Itu kan seharusnya cukup ya. Nah, dari permasalahan kalian tadi, jarang sholat, juga bolos, dan atributnya tidak lengkap. Hal seperti itu terjadi pada kalian sejak kapan? Pas apa ini? SD. Terus Awal semester 2. awal semester 2 ini. Waktu semester 1 masih tertib, masih sholat zuhur, masih mengikuti kegiatan sholat zuhur dengan rajin. Nah, terus kenapa kok di semester 2 ini tidak tertib? Padahal kan kalian masih kelas 7 ya. Semester 2 ini masih ada 8, 9.
Ayo, kenapa kok kalian tidak tertib mengikutinya? Males aja. Berarti dari rasa disiplin yang kurang, terus timbulnya rasa malas yang berlebihan ya. Nah, berarti dari kurangnya rasa disiplin kalian, timbullah rasa malas, atau dari malas kalian akhirnya timbul rasa kurang disiplin kalian. Nah, sekarang kembali lagi ke topik yang awal tadi yang mau digali kan Mbak Anjeli ya. Nah, sekarang Mbak Anjeli coba ceritakan secara utuh ya, kenapa kok bisa Mbak Anjeli itu tidak mau mengikuti sholat zuhur di sekolahan, padahal waktu di semester 1 kan kalian masih tertib ya untuk mengikuti kegiatannya. Itu kenapa Mbak Anjeli? Karena bagiannya TikTok kadang harus jalan Habis awas aja. Terus yang lain gimana? Gimana kayak Winman FF. tapi kok Mainnya di apa? Di Chromebook. download enggak loh. iya Weh, orang iya kok. aku main Berarti gara-gara main FF. udah tapi aku Lah kamu kenapa malesnya? lihat TikTok Lihat TikTok lewat Chromebook juga. Yang lain gimana? Sama lain lihat TikTok juga, gara-gara lihat TikTok. Terus selain itu Mbak Anjeli kan selain Mbak Anjeli tidak tertib untuk sholat zuhur, kan atributnya Mbak Anjeli tidak lengkap. Nah itu karena apa? Selain karena salah ngambil kaos kaki tadi. Yuk, coba diceritakan. Apa karena hilang atau kadang diambil terus kadang besok kadang terus itu apa teman-teman? Hilang. Oh hilang. Yang lain, kenapa rasanya? Ayo Mbak. Kenapa Mbak? Katanya tadi kan sering membolos. Nah itu kalau kegiatannya membolos di rumah itu ngapain? Kan tidur. Nah kalau di sekolahan, kalian sering tidur enggak? Iya dong. Di sekolah tidur, di rumah juga tidur. Nah itu karena apa? Kok nggak ada rasa semangat untuk sekolah? karena capek Capek ngomongin capek pelajaran capek tidur terus Tapi kan nggak harus bolos kan? Kan enggak apa-apa. tapi kan nggak apa bukan kan harus butuh istirahat banyak Kan ada waktu libur. kurang Kan kalian liburnya Sabtu Minggu ya? Iya, Dua tahun. Maunya berapa hari liburnya? Terus sekolahnya hanya 2 hari gitu? Iya. Itu sekolahan Malta itu. kalau boleh libur 3 tahun Nanti libur kayak corona kalian bingung. Kamu mau gimana ini? Kamu mau corona lagi? Ya jangan toh. Nah, kembali lagi. Ayo kembali lagi ke topik di awal. Tadi kan alasannya nggak mau sholat karena itu fasilitasnya kotor. Kan tempat duduknya nggak hanya itu aja ya. Di sini kan ada. Kenapa kalian nggak duduk di situ kan bisa? Makanya cuma 2. Nah, di sana banyak. bawa sandal Nggak bawa sandal. Iya. Kan nanti wudhu di sana juga bisa. Langsung di musola. ada tai kucing Di mana? Tempat wudhunya ada tai kucing. Terus selain itu, itu bukan menjadi alasan itu. Kan tempat wudhunya banyak. Bau apa? Boleh. Tai kucing. Kan kalian nggak sholat di tempat wudhu. Tapi kan hinduan tuh di situ. Kan tempat wudhunya banyak kalau yang belum sholat. Iya, kotor semua. Kotor semua. Terus kan kalian juga selain itu kan ada alasan lain mungkin. Masa gara-gara tempat wudhunya kotor, nggak bawa sandal, nggak sholat. baunya gak enak Nah kan masa nggak setiap hari tuh ada kotor Ada, kucing. sampai sekarang belum bilang Iya toh. belum bilang Terus selain itu kan dulunya juga nggak ada kotoran kucingnya toh. Kenapa? Kok nggak mau sholat? Masa aja. Males. Harus basah-basahan. Kalian kalau di rumah nggak dimarahin orang tua?
Dimarahin. Terus kenapa kalau di sini kok nggak mau keluar Saya malahan? nggak tahu orang tuanya. Ya, Tapi kan teman-teman kalian banyak, masa nggak ada? banyak. Nah iya kan teman-teman kalian banyak, Mas Samudra, Mas Jojo, Mbak Jeli, yang lain kan banyak. Sholat semua kan yang lain mesti sholat semua ya, kan 2 jam sholat zuhur ya di sini. Terus kenapa kok kalian malah melipir ke kamar mandi kalau waktunya sholat zuhur? Itu sholatnya 2 rakaat itu. Ya, sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya. Udah sholat. Nah, terus kalian melipir ke kamar mandi, terus dan akhirnya nggak sholat. Terus Mas Samudra waktu itu ibu tahu malah tidur di kelas, nggak sholat zuhur, dibangunin nggak mau. Nah itu kenapa? Kalau di sekolah tidur, kalau bolos tidur, itu kan kenapa Mas Samudra? Kamu kalau malam capek kenapa? FF terus sama Mas Jojo ini. Iya. Nah, berarti permasalahannya tadi karena garis besarnya itu kurang disiplin jadinya malas, atau malas jadinya kurang disiplin ya. Nah tentunya hal tersebut menurut kalian sholat itu penting atau tidak? Penting. Terus kenapa kok kalian malas-malasan untuk sholat? Selain kata malas, ayo kalau sholat dulu atau Iya. kalau sholat asar? Ya. Maghrib? Enggak. Asa, Isya? Enggak. Subuh? Ya, enggak. Enggak apa? Enggak ngantuk apa ngantuk? Ngantuk. Berarti Karena sudah cuci muka. kalau Mbak Jeli enggak ngantuk kalau satu subuh. Nah, permasalahannya di sini berarti kalian kurang disiplin. Nah, kalau kalian sudah mengetahui kalau sholat itu wajib untuk yang beragama Islam semua kan? Sudah. Kan kalian tahu kalau sholat itu wajib. Melanggar peraturan nanti dapat poin dari OSIS. Terlambat nanti akan dapat catatan dari OSIS. Tidak terlambat bayar Denda 2.000. Kalian sudah menghabiskan berapa denda? 100.000 Mas Samudra. Yang lain berapa? 200. Masih 50. Masih 50. Kamu udah habis berapa dendanya? 25, 20, 70. Wah, banyak sekali ya pelanggaran kalian itu. Nah, dilihat dari sini, rugi nggak kalau bayar? Enggak. Kok nggak rugi? Enggak. Ada hasilnya. Hasilnya apa? Enggak harus lagi. Berarti Mas Samudra ini belum paham ini konsepnya disiplin itu bagaimana. Nah, setelah bimbingan kali ini Mas Samudra, berarti kan nanti di sini Mas Samudra kan kurangnya rasa disiplin. Kalian semua kan kurang rasa disiplin. Kalian kan tahu kalau sholat itu wajib, tapi kalian melanggarnya. Terus alibi tidak lengkap, dicatat OSIS dan dapat denda. Terus kalau membolos konsekuensinya apa? Membolos tanpa surat? Di absennya di alasan. Absennya alasan, tapi nggak ada denda. Ya. Tapi nanti kalau hasilnya lebih dari 5, biasanya kan panggilan orang tua. Ya. Nah seperti itu berarti kan di sini kalian sudah paham nggak? Kurangnya rasa disiplin itu merugikan atau menguntungkan? Merugikan. Merugikan. Nah kalau sudah tahu merugikan, terus apakah kalian akan mengulanginya lagi setelah bimbingan kali ini? Iya. Ya. Berarti Mas Jojo kurang paham. Nah, di sini kan dari permasalahan tadi, menurut Mas Jojo menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Tapi Mas Jojo mau mengulanginya lagi. Karena apa? Ya karena Karena hanya 2.000 aja dendanya. Lah maunya dendanya berapa? 50.000 ya kalau sekali melanggar atribut. Iya. Ya, nanti saya konsultasikan kepada guru BK yang lain ya. Nah, biar setelah ini kalian ada efek jerah. Nah, berarti Mas Jojo aja ya yang kurang paham tentang konsep disiplinnya tadi ya. Ya. Berarti nanti
setelah kita membahas apa permasalahan tadi, berarti menurut Mas Jojo, sekarang di Mas Jojo lagi, kan Mas Jojo belum paham, belum merasa merugikan kalau Mas Jojo itu melanggar peraturan sekolah, bolos. Tapi Mas Jojo merasa rugi enggak kalau ketinggalan pelajaran? Nah, berarti kan Mas Jojo dari hal karena Mas Jojo kurang disiplin, berarti Mas Jojo dirugikan. Nah, setelah itu apakah Mas Jojo akan mengulanginya lagi? Ya. Tapi yang lainnya, Mbak, setelah dengan kelas 5 kali ini Mas Jojo harus menemui saya di BK ya. Nah, jadi setelah kita membahas permasalahannya Mbak Edeline dan permasalahan kalian masing-masing, untuk kedepannya apa sih yang akan kalian lakukan? Ayo dari Mas Jojo dulu. Apa yang kalian lakukan untuk kedepannya agar timbul rasa disiplin, memperbaiki diri, terus yang lain berubah sikap. Terus ayo Pak, lebih disiplin lagi, tidak mengulanginya lagi, menjadi lebih baik. Ayo Mas Jojo, meskipun kamu belum merasa dirugikan, tapi kamu kedepannya masa akan seperti itu aja? Gimana? Untuk kedepannya Mas Jojo harus lebih baik. Nah, jadi di sini kita sepakat yang keenam. Terus kita sudah menyepakatinya. Terus kalian sudah mengungkapkan untuk rencana kedepannya kalian harus seperti apa. Nah, di sini Ibu ada lembar kerja untuk kalian, diisi sesuai dengan apa yang kalian alami dan menurut kalian masing-masing. Bawa pulpen enggak? Yang enggak bawa berapa orang? Gantian ya. Kurang satu ya? Ini di sini. Sebentar. Nama panjang. Nanti kamu panggilannya Jojo, awalnya bukan Jojo. Nanti ibu kebingungan. Di meja sini nanti bolong nanti. Dilarang mencontek. Yuk. Itu diisi ya, dilengkapi. Tidak boleh irit-irit katanya. Hanya dijawab iya tanpa memberi alasan. Nah, diberi alasan itu. Jangan mencontek. Setelah ini istirahat. Nah, berarti kalian harus sholat. Kok enggak mau itu gimana? Setelah ini harus kalian sholat. Berarti setelah pasti kali ini harus ada perubahan loh ya. Ayo coba. Udah, Bu. Ya, mana yang masih bisa?
Dilarang mencontek. Dilarang mencontek. Pikir sendiri. Ayo, Samudra, formasi kosong ini bagaimana ini? Ya. Sudah. Nah, ini Mas Samudra sendiri yang belum ini. Belum kotaknya memang yang boleh. Apa karena yang bolos itu tadi ya? Nah, banyak sholat. Banyak nggak sholat juga. Padahal Mbak Anjeli juga nggak sholat. 5 hari dulu. 5 hari kali berapa kali tuh? 5 kali tambah 10 kali 5 kali 10 tambah 5 jadinya lama. Nah. Ya. Nah, setelah kalian sudah mengisi lembar kerja kalian, di sini Ibu ada lembar self monitoring. Di sini nanti lembar ini kayak lembar yang mengontrol kalian. Di sini ada petunjuknya. Coba kalian lihat dulu. Di sini ada petunjuknya ya. Hari ini diisi di sekolah atau di rumah kalian melaksanakannya dicentang ya. Paham? Sudah dipahami? Ada yang tanyakan? Jangan lupa diisi nama, tanggal dimulainya tanggal hari ini terus sampai minggu depan ya. Jadi untuk minggu depan kita akan melaksanakan sesi konseling lagi di hari apa? Enaknya? hari Selasa. Hari Selasa minggu depan ya. Nah, jadi di hari Selasa lembaran ini nanti dibawa lagi. Ya, nanti dibawa lagi dikasihkan ke saya. Jadi saya bisa melihat prospek apa yang sudah kalian laksanakan. Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau sudah, silakan tulis dulu. Nah, kalau sudah disimpan dulu lembarannya. Kalau sudah, Ibu akan mengakhiri sesi konseling kali ini. Tadi di awalnya kan kita mulai dengan doa. Nah, ditutup dengan doa juga. Yuk silakan dipimpin doa. Yang selanjutnya dipimpin doa. Nah, kita di tahap akhir sesi konseling kali ini, Ibu harap dengan adanya bimbingan konseling ini, kalian ada prospek untuk berubah menjadi lebih disiplin lagi. Apabila ada salah kata dan ucapan dari Ibu, mohon doa sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.